Lalu mari kita masuk ke materi. Materinya sudah dibagi Bapak-bapak. Tapi sebelum ini saya mau menyampaikan satu hal. Yang satu hal ini ada 4 poin. Yang pertama, ketika Rasulullah mengatakan bahwa saya kira hadis ini sudah sering didengar oleh banyak orang, bahwa pasar semakin dekat, maka saya tidak menyikapinya dengan sikap negatif, tapi dengan sikap positif. Artinya seseorang bisa membuka pasar di mana saja. Perlombaan sangat kuat. Saya tidak mengangkat negatif, karena realitas pasti terjadi dan umat Islam harus mengkondisikan dirinya. Yang kedua, istri bantu bisnis suami. Itu kan gejala akhir zaman kan? Saya tidak menanggapinya negatif, tapi menanggapinya positif. Latihlah istri untuk bisa cari uang. Yang dibutuhkan istri yang kaya raya adalah suami yang lebih kowal. Suami yang lebih kowal. Misal, istri punya kekayaan 100 juta di rekeningnya, maka suaminya tidak boleh punya level keuangan di atas kekuatan 100. Tidak boleh, harus di atas. Belajar keuangannya harus kuat, disiplin keuangannya harus kuat. Mau saya tunjukkan salah satu ciri orang keuangan. Pertama, 2 aja ya. Pertama, tidak pernah mengeluh soal uang kepada istri. Jadi kalau ada di sini yang suka mengeluh, oh usaha lagi susah, sabar ya dek, itu tanda menunjukkan kelemahan kepada istri. Makanya bapak-bapak mulai sekarang gak usah cerita soal susahnya cari uang kepada istri, tapi cukupi istri saja. Terus yang kedua, suka cerita kalau dirinya kaya. Ini juga masalah besar, Pak. Masalah besar. Oke, saya kasih tahu. Antum sekaya apapun rahasiakan oleh diri antum sendiri. Tapi sekali-kali istri dikasih hadiah. Misal, antum punya untung 50 miliar dalam bisnis setahun. Gak usah cerita kepada istri bahwa punya untung 50 miliar. Gak usah. Karena kalau cerita seperti begitu, otak istri langsung diserang oleh setan. Untuk apa? Menghabisin uang suami. Tapi kasihlah hadiah istri. Misal, kalimatnya begini: istriku, tolong antar aku ke pasar, karena aku mau beli emas. Saya butuh menyimpan uang lewat emas. Ya kan? Dia suruh milih yang 100 gram misalnya. Udah, bawa pulang ke rumah. Sayangku, coba lihat yang tadi kita beli, coba dipakai sama kamu. Bagus nggak? Bagus. Itu hadiah dari saya untuk kamu. Cara seperti begini, istri tidak akan mendapatkan penyakit, karena istri tahunya dikasih hadiah, tapi tidak tahu berapa jumlah uang suami. Itu rahasia ya. Rahasia laki-laki kawam itu begitu. Lo serius, nggak main-main. Jangan pernah bercerita berapa kekayaanmu, karena istrimu akan bersekutu dengan setan untuk menghabisi hartamu. Tapi sering-seringlah kasih hadiah, yang hadiah itu cukup mengatakan bahwa suamiku baik dan suka memberi hadiah. Tapi kalau Anda berbicara soal kekayaan, maka cinta istri berbalik kepada harta. Itu rahasia. Maka istri saya tidak pernah tahu berapa jumlah uang di dompet saya, nggak pernah tahu. Begitu. Jadi bapak-bapak silakan pacu istri supaya bisa cari duit, nggak ada masalah. Yang penting bapak-bapak memacu sifat kawam menjadi lebih tinggi. Silakan, Pak. Begitu. Nah, yang ketiga, kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW tentang bangunan tinggi-tinggi. Bagi saya itu bukan hal negatif, tapi hal positif. Berarti bisnis toko bangunan, bisnis properti bisa menjadi andalan di akhir zaman.
Oke. Ada lagi Pak? Masjid banyak yang indah. Pernah dengar nggak itu? Sama. Saya tidak menanggapi sebuah negatif, tapi positif. Berarti apa? Pengelola masjid harus lebih kreatif. Maka harus belajar dari Joko Karyan, harus belajar dari masjid Pungkuran Mubarokan, supaya masjidnya tidak hanya berorientasi takwa yang menjelaskan hanya sekedar untuk urusan ibadah mahdoh. Karena realitasnya takwa yang sesungguhnya adalah apa? Adalah orang-orang yang beramal lebih besar dari hanya sekedar ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibarat pondasi. Ibadah pondasi. Itu baru takwa pondasi, Pak. Kalau atasnya apa kira-kira? Bingkainya apa? Bangunannya apa? Batangnya apa? Adalah mengurus tanah yang belum digarap. Menanam satu pohon pahalanya lebih besar. Karena apa? Sedekah oksigen dan seterusnya. Termasuk semut bisa makan. Hal-hal yang kayak gini yang harus terus kemudian dilakukan. Maka masjid ini luar biasa. Itu Pak. Jadi saya tidak menganggap itu negatif, tapi positif. Maka jangan larang istrimu bisnis. Suamiku, aku mau bisnis, silahkan. Antum udah gemeteran, karena biasanya kalau istri bisnis, oke Pak, ini orang ketakutan yang mindsetnya rusak nih. Kalau suami bisnis, nanti dia lebih kaya dari saya, nanti telapak kakinya menginjak kepala saya, benar nggak? Ini mindset orang apa ini? Mindset suami miskin. Kalau suami kaya, enggak. Suami yang bermental kaya tidak. Silahkan sayangku berbisnislah. Dan aku sudah menyiapkan diri untuk belajar meningkatkan kualitas diri saya, termasuk meningkatkan kualitas takwa saya, dan termasuk meningkatkan sisi keuangan saya. Sehingga Pak, sekaya apapun tetap saja kamu merasa bahagia kalau menyalurkan kekayaannya untuk aku